Silakan. Oke, Ya, Jawab. kalau perempuan itu segambar dengan serupa dengan Allah, berarti dia serupa dengan Yesus. Karena Yesus sendiri yang menciptakan perempuan itu, dialah gambarannya. Ya, silakan. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti ada dua gambar karena ciptaannya ada dua. Kecuali ciptaannya cuma satu. Ciptaannya ada dua, laki-laki. Aduh, suaranya putus-putus lu kan. Sinyalmu jelek lu kan. Cari tempat dulu lu kan. ya Udah. Bang Luga Saya ini, thank you Bang Arif ya. ini itu saja ya udah bertahun nih. Sebentar dulu Bang Arum, katanya mau tahu follower. Ini sudah ada 800. Limit aja. Sambil minum potrek. Minta aja. Luga ini turun kan? Gak ada sinyal dia. Lanjut aja kan. Christian, Gue kasih tahu samamu Christian ya. Christian, gue kasih tahu samamu. Tidak pernah namanya tertulis bahwa pada saat penciptaan itu Tuhan memiliki gender. Christian, ketika kau bilang, Yesus adalah rupa dari Allah, itu benar, tapi saat dia dilahirkan, pada saat ditambahkan kemanusiaannya, bukan pada saat penciptaan Adam dan Hawa. Kau jangan malah nambah kuat argumennya si Luga. Kau ini anehnya, konyol malahan kau. Bukan untuk tambahi Bang Arum, tetapi aku meluruskan, dialah gambaran dari Allah itu sendiri. Pada saat menjadi manusianya, pada saat kemanusiaannya. Itu maka si Luga bukan penciptaan Adam dan Hawa. Penciptaan Adam dan Hawa di situ nggak menceritakan gender Tuhan. Gimana ceritanya kau ada Tuhan? Ya, betul. Makanya kan Bang Arum, kan tadi kan udah aku kasih data di sini kan. Kita akan melihat Tuhan kita itu muka itu di dengan muka, Korintus. kan begitu. Berarti kita melihat Tuhan kita itu. Makanya aku tanya sama si Luga, apakah nanti kita melihat istri Elohim di surga? Mana datanya? Aku bilang. Ya udah, Bu Pusing Dani dia. dengan Islam aja. Ulugannya sudah nggak ada. Silakan Kang Jan. Iya, Masya Allah, luar biasa. Baik, teman-teman sekalian, ada satu ungkapan yang bukan hanya menarik, tapi bagi kita bagus itu, masuk akal sekali. Quran mengatakan, afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak membaca Al-Quran? Kenapa kalian tidak mau coba untuk baca Quran, teman-teman sekalian? Apa? Walau kana min indi ghairillah, jika itu bukan berasal dari Allah, dari Tuhan asli ya. Tuhan Allah itu Tuhan yang asli. Yesus kan Tuhan yang enggak asli. Lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kamu akan menemukan pertentangan yang banyak. Tujuannya itu, Bang. Bahkan Quran menantang, berikan satu saja surat yang bisa kalian ajukan seperti Quran. 1600 tahun enggak pernah ada. Kenapa mereka? Sebentar dulu, saya selesaikan dulu. Kalau Anda buka yang sedang kalian obrolkan itu ada di Kejadian 1 nomor 26. Marilah kita. Ustaz Tata. Assalamualaikum Ustaz Tata. Salam. Sedikit ya, sedikit ya. Marilah kita menciptakan manusia, menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kalian repot memikirkan Tuhan segambar dengan manusia. Orang gila. Bagaimana caranya? Sebentar dulu. Bagaimana caranya? Itu kan buku. Diam dulu sebentar. Dengar dulu. Bisa. Seorang generasi. Dulu. Bagaimana cara supaya imanmu? Bagaimana? La haula wala quwata. Santai dulu, saya menunjukkan literatur. Bang Chan, kalau dia Alkitab, yang baca Alkitab nggak ada dibilang orang-orang gila. Ada Markus 3 nomor 21, coba buka. Dengarkan dulu. Nah, apa yang sedang disampaikan itu? Itu buku Kejadian, Sefer Beresit, bukunya orang Yahudi. Anda cek nanti, teman-teman Kristen pun harus cek ini. Nanti ini saya kasih rujukannya. Anda buka sefaria.com.org, lupa saya. Sefaria nanti. Lalu buka jadi situ, masuk ke Tanakh, masuk ke Genesis, masuk ke pasal 1 nomor 26. Apa yang disampaikan di situ? Bukan Tuhan menjadikan gambar serupa dengan manusia, bukan, tapi Tuhan sedang berbicara dengan malaikat.
Tuhan berbicara dengan malaikat, berdiskusi dengan malaikat. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa. Itu sebetulnya karakteristik, bukan Tuhan punya ketek. Karakteristik. Tahu dari mana? Dari ayat selanjutnya, bukan ayat selanjutnya, dari statement selanjutnya. Kuasanya lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuasa dari Hong Kong. Hanya dominan. Tuhan, kalian lari ke Taman Getsemani. Apa yang gua Maksudnya apa? Karakteristik malaikat itu penguasa, Tuhan penguasa. Manusia jadikan penguasa apa? Atas ikan-ikan, atas burung di bumi. Dalam Quran pun disebutkan. Bayangkan, tanah establish abad ke-3 sebelum Masehi. Quran abad ke-6, abad ke-7. Tapi nilainya bisa sama. Kenapa? Quran mengatakan wa id qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika Allah berdiskusi dengan malaikat. Wa id qulna lil malaikah. Iya, sama betul. Nah, ini jailun, ini jailun fil ardi khalifah. Mau diluruskan oleh Sesungguhnya aku akan menjadikan penguasa, pengganti di bumi, yaitu manusia. Sama nggak? Sama. Yang beda apa? Yang beda orang yang mempunyai ajaran dari Yunani mengatakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Makanya otaknya gila. Mana ada Tuhan disalib? Mikir. Mana ada Tuhan mati? Mana ada Tuhan makan ikan goreng? Ya, kata Budarni disalib. Kata Budarni, kalau kata Budarni, Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Berarti ketika Yesus makan ikan goreng, Bapak makan ikan goreng, Budarni. Itu orang Kristen mengatakan bidat. yang mengatakan begitu, itu kata orang Kristen dulu, itu namanya bidat, heresi. Mengatakan Yesus adalah Bapak itu sendiri. Tapi kita tahu, orang-orang yang menuhankan Yesus, itu mengatakan keberadaan Tuhan itu ada, keberadaannya ada. Jadi Musa, bukan sebatas ayat-ayat. Saudara, Bukan sebatas Abraham mengajarkan keberadaan Tuhan tanpa harus menyalib Tuhan. Musa menegaskan keberadaan Tuhan tanpa harus menyakiti Tuhan. Jawab dulu, Kang Chan. Nanti kau di surga, bagaimana kau melihat Allah itu? Kalau kami ini adanya, dengar ya. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Elohim. Ayub 19 ayat 26 sampai Gimana caranya melihat Elohim? Kemudian dulu, Gimana caranya? Gimana caranya? Di dunia aja, Budarni sudah melihat Tuhannya di dunia aja kan gitu kan. Gimana caranya melihat Elohim? Bagaimana nanti kalian di surga Islam melihat Elohim kalian? Sama seperti Nabi Musa, nanti dia menatap wujuhu yauma idin naimah lisa radiyah. Apa? Ustaz Arif? Wujuhu yauma idin nadirah. Sama seperti Nabi Musa pun akan melihat Tuhan. Sama. Caranya bagaimana tidak tahu. Jelas di Kristen kami akan melihat wajah Elohim kami, muka dengan kalau muka. di dalam Islam bedanya antara Islam dengan bedanya Budarni, Anda bertanya saya jawab. Saya jawab. Budarni dengar. Kita melihat dalam cermin dulu suatu gambaran yang sama. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan Elohim kami. Kalian bagaimana? Budarni dengarkan. Kalian bagaimana dengan yang membedakan? Baik, itu? saya ditanya saya jawab dong, ya. Yang membedakan antara Islam dengan Kristen bahwa yang nanti akan melihat Allah tidak tahu caranya bagaimana. Wujuhu yauma idzin nadirah lisaiha lupa saya. Siapa dia? Lisaiha radiyah. Siapa yang melihat itu adalah orang-orang beriman yang masuk surga. Kalau di Kristen beda. Di Kristen siapa saja melihat Tuhannya. Mamanya melihat Yesus, bidannya melihat sebentar dulu. Tentara Romawi melihat Yesus, pengkhianat, orang yang kerasukan iblis mencium Tuhannya Kristen. Saya sedang menjawab Budarni. Saya sedang menjawab Budarni. Wih, Budarni, orang yang dirasuki oleh orang Budarni. Budarni, saya tanya, apakah Yesus Tuhan Budarni? Ya pasti dong. Bagus. Apakah orang yang kerasukan iblis bernama Yudas mencium Tuhannya Budarni? Ya kenapa? Kalau dicium itu yang saya katakan.
dikatakan bedanya Tuhan kami nanti dilihat yang tidak tahu bagaimana cara Apa melihatnya rupanya oleh kalau orang dicium? Udah didengar dulu. Kau kan bertanya. Ya, terserah. Kalau Allah nanti akan dilihat oleh kita yang tidak tahu kita cara melihatnya. Tapi Tuhannya Kristen, Tuhannya Kristen oleh tentara Romawi jangan hanya bukannya dilihat, disiksa, dicambuk, dikasih mahkota dari kawat Duri. Bagaimana? Oleh Longinus ditombak. Endingnya ada rupanya Tuhan Yesus mati membusuk, ditunggu 3 hari, nggak Loh. bangkit. Ada. Tuhanmu kan tidak mati Tuhan Yesus berdasarkan hidup Bible. kembali, sekarang berada di surga. Bisa nggak Tuhan mati? Tapi kalau Tuhan Yesus mati, busuk di tanah, ditunggu Bisa nggak Tuhan 3 mati? hari, tak bangkit, mati, bau bangkit. Bisa nggak Tuhan mati? Itu Yesus. Bisa Tapi nggak Tuhan mati? Nyatanya Yesus Bila itu Tuhan surga. Yesus tahu Endingnya yang lebih luar biasa. Bisa nggak endingnya. Tuhan mati? Ya matilah Kang Chan disalib, dikubur di mati batu. kan? Baik. Kenapa? Mati kan? Baik. Kenapa di dalam Bible dikatakan bahwa Tuhan tidak bisa mati? Ya siapa yang salah? Memang Tuhan tidak atau kalian? bisa mati. Yang bilang mati. Satu baru- ayat itu banyak. Saya ulang pertanyaannya, saudaraku. Dengar. Ah. Bisa nggak Tuhan mati? Bisa. Kata Bible tidak bisa. Iya bisa, tidak bisa. Bisa atau tidak bisa? Jangan dijawab dua-duanya. Dia maha. Kalau tidak rumit, itulah Saya bukan ulang, Tuhan, saya itu ulang Tuhan pertanyaannya. buatan manusia. Oke, lanjut. Bisa nggak Tuhan mati? Bisa. Kata Bible tidak bisa. Yang salah siapa? Bible atau Anda? Bisa mati, bisa tidak mati. Sholat dia. Itu sama dia semua. Mau manusia bisa, mau Tuhan bisa. Ketika dia mati dia bisa mati atau tidak mati? Bisa mati, bisa tidak mati. Ya sama dia semua. Inilah ajaran Apa nggak ada jalan ngadi-ngadi. terbukti dengan data. Menurut data dalam Bible-mu Yang Tuhan jelas tidak bisa Kang Chan, mati. Kau nggak bisa Ada yang melihat Allah menyaksikan muka di malaikat, sorga kan? murid-murid. Iya nggak Saya apa-apa. Iblis. Allah akan sudah Aduh, menjanjikan. Ngapain? Masalah Ngapain waktu. aku ikut kalian. Ngapain aku ikut kalian? Kalau Ya, nggak bagus mau lah. di sorga. No. Ya, bagus. Aku Jangan tak ikut mau. kita lah. I tak don't like. Bagus, Aku tidak suka. alhamdulillah. An-naru Aku uiddat lil mencintai kafirin. Tuhan yang Silahkan. nampak kelak di akhir zaman. Silahkan. Al jannatu Nah, itu. surga itu uiddat lil muttaqin. Silahkan tidak mau ikut kita. Capek kita di dunia sembahyang 5 kali satu hari contoh atau 10 kali. Tapi nyatanya kelak di surga nggak tahu kita di mana. Lalu Allah Bu itu, Darni di ngapain mana di surga? ilmu itu. Bu Darni ngikutin? ngapain di surga? Bu Iya, Darni bersama ngapain di surga? Tuhan lah, Berbahagia, Ngapain? bersukacita bersama dengan pencipta. Ngapain? Ngapain bisa berbahagia? Bersama Tuhan makan minum. Iya. Makan minum. Menikmati keadaan surga, menikmati keadaan surga, bukan Apa yang itu? Apa yang kalian lakukan di surga? Yesus itu kudus. Apa yang kalian lakukan? Ada madu, ada buah-buah, buah-buah yang yang berbuah satu bulan itu bisa 12 kali. Apa kau Iya, menginginkan mau ada. pisang, mau jeruk, Tidak, mau pepaya? kalian Ada lengkap. bersorak-sorai tidak di surga. Oh, Iya dong, berbahagia, bernyanyi. Bagaimana nasib tenggorokan kalian kalau bersorak-sorai hidup kekal? Mana mau kau pilih? Kau di surga ewe-ewe bersama banyak-banyak wanita atau berbahagia bersama Tuhan Yesus? Matius 25 nomor 10. Pak Lindung masuk bersama-sama dengan Yesus sebagai mempelai pengantin perempuan dan mempelai laki-laki, Itu kata kiasan masuk itu, ke ruang kata perjamuan kiasan. kawin. Pak Lindung sama Pak Yesus ngapain di dalam di ruang perjamuan kawin? Jawab. itu kata kiasan itu. Itu tertulis kawin. Iya, anak domba artinya. Bapak ngapain dengan Yesus di Kita situ? didandani itu masuknya. Hmm. Matius 25 nomor 10. Pak Christian, Pak Lindung tidak main selangkangan, kata Kristen begitu. Tapi mau bawa minyak, masuk ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Pertanyaannya, bapak-bapak dengan Bapak Yesus lagi ngapain di situ? Yang jelas tidak ewe. Lalu ngapain? Ewe di surga itu Yesus. bawa Di sana kudus suci. Tidak ada itu.
Matius 25 nomor Kudus di surga 10. loh, Bang Chan. Tidak ada. Dibaca dulu Aduh. datanya. Iya, cara berpikir Pak Lindung, Saya dengar Pak itu. Lindung Kau sudah sedeng. siap dengan minyak. Ada Kang Chan di situ, tapi Kang Chan gak bawa minyak. Kang Chan disuruh pergi dulu beli minyak. Pergilah Kang Chan nyari minyak yang nggak pernah ada. Ada Pak Lindung di situ bawa minyak. Itu maksudnya Ketik, Nah, dia tuh ketika Kang Chan, dia. ketika Kang Chan pergi, datang Yesus dengan Pak Lindung. Sudah siap kedua mempelai. Pak Lindung kata mempelai kiasan. perempuan. Itu Iya, lima gadis kiasan. yang bijaksana. Pak Lindung mempelai pengantin perempuan. Jadi sesat lah dia. Yesus mempelai pengantin laki-laki. Wahyu 19 perkawinan anak domba. Pak Iya. Lindung dan Pak Yesus kiasan itu. masuk bersama-sama ke ruang perjamuan kawin. Kata Lalu pintu kiasan itu, ditutup. Ya, pertanyaan saya, setelah pintu ditutup, Bapak dengan Yesus ngapain di dalam sebagai mempelai pengantin? Silakan. Ngapain? Itu nanti belum diberitahukan semuanya. Belum diberitahukan. Berarti surga Islam yang jelas. Di sana ada dipan-dipan yang indah. Ada Katanya air itu minum yang bisa ayat-ayat itu, kita ayat-ayat minum dengan itu. nikmat. Hanya Tidak ada hafalan-hafalan perkataan yang saja. tidak berguna. Islam yang bisa bangkit memberikan saja satu orang dari Islam, kita belum ada konkret yang bagaimana di bangkit. surga. Belum ada yang bangkit. Pertanyaan saya, kalau Bapak tidak tahu ngapain, kita kasih kesempatan yang lain. Kalian ngapain di dalam dengan Yesus sebagai mempelai pengantin laki-laki dan perempuan? Silakan. Bukan begitu artinya, Bang Chan. Iya, yang apa dia melantur itu. Yesus Matius 25 nomor 10. menyambut umat-umatnya, Bang Chan. Iya, coba dibaca. Yesus menyambut umat-umatnya yang setia. Itu dia. Bukan enek-enek. Enggak. Kalian sendiri yang duduk. Di sana kudus, suci. Karena di sana Tuhan dan para malaikat dan rasul-rasul dan para nabi yang sudah dibawa ke surga. Jadi di sana kudus. Jadi di sana tidak ada kawin mengawinkan kata Yesus. Nah, karena kalau ada kawin mengawinkan di surga, kata Yesus, sesatlah kau. Karena di surga, di hari kebangkitan, tidak ada kawin Baca mengawinkan. dulu datanya. Matius 22 ayat 30 dan Baca 29. dulu Nah, itu datanya. ya. Matius 25 Ya, nomor 10. Kau kan Islam, nggak ngerti kau apa. Iya, makanya arti Anda baca. Perempuan Baca. 5 yang bijak dan perempuan 5 yang Nomor bodoh. 10 Kau dibaca, nggak tahu coba. kemana arah ceritanya itu. Makanya saya tanya, ngapain di dalam? Matius 16 ayat 12 ditegaskan surga itu tidak ada kawin mengawin. Bohong, datanya palsu. Seperti surga. Baca datanya. Baca datanya, baca. Oke ya, Matius 19 ayat 12. Bentar ya. Pada waktu kebangkitan, bukan di perjamuan kawin. Baca datanya. Yang sedang ditanyakan di ruang perjamuan kawin, bukan di waktu kebangkitan. Matius 25 nomor 10. La haula wal. Kalau Anda tidak percaya, Anda saudara, Kepada jemaat-jemaatnya itu baru benar. Nah, coba baca Matius 25 nomor 10. Oke, Matius 25 ayat 10. Saya bacakan ya. Yang keras. Suaramu kecil, yang keras. Soalnya pakai engset. Bagaimana bisa bersorak-sorai, suaranya kecil? Oke, saya baca ya. Matius 25 ayat 10. Matius Yohanes 10 ayat 10. Itu perumpamaan itu. Iya, baca dulu. Baca dulu, baru menghakimi. Baca dulu. Ini Yesus yang kau hakimi. Nanti itu soalnya. Oke ya. Matius 25 ayat 10. Keras. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah pembeli itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Masuk
Masuk ke ruang perjamuan kawin, pintu ditutup. Saya berhak nanya dong, Bapak lagi ngapain dengan Yesus di dalam? Oke, sudah? Nah, silakan. Wah, ya. Sebentar ya. Jangan disembunyikan, disepil dong Pak. Ini sorga katanya. Enggak, ini tapi nggak dapat Christian, sama dia itu. Christian Lindung, dengarkan. Makna dari Matius 25 ayat Baru 10, saya kaget itu dia. kedatangan Kaget. mendadak, ya. Tetapi ketika mereka sedang dalam perjalanan untuk membelininya, tiba-tiba mempelai laki-laki ini Mempelai. menunjukkan kedatangan Kristus yang Iya, tidak itu berbelini. Lalu pintu ditutup. Ngapain di dalam? Ngapain? Gadis-gadis yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang Ngapain? perjamuan kawin. Ngapain? Untuk melambangkan akhir dari kesempatan untuk masuk kerajaan Elohim atau persekutuan kekal. Pertanyaannya sama, ngapain di dalam? Gadis bijaksana yang siap masuk, sedangkan Oh, yang bodoh so. tertinggal Terus di ngapain? luar. Ia memisahkan yang setia. Pertanyaannya sama, ngapain di dalam? Itulah arti perbedaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Bijaksana. Yang Iya, bijaksana ngapain? itu pintar dia. Ngapain di ruang semua perjamuan peralatannya. kawin? Iya, Karena kalau gadis pintar yang dia bodoh hidup terima Yesus itu maksudnya. Bentar dulu, Bu Darni, Jangan Bu Darni. tiru bentar. Muhammad. Bang Chan. Yesus Ngapain di dalam? Belum dijawab, ngapain di dalam? Dengar Lindung, kesiapan spiritual. Ayat ini adalah Nah, nggak jelas ah, nggak jelas. Palindung, Palindung. Oh, oke. Palindung, saya mau nanya, Bapak kalau dijamu di ruang perjamuan makan, Bapak ngapain? Makan, Di ruang perjamuan minum, Bapak ngapain? minum, Di ruang perjamuan kawin, Bapak ngapain? kawin. Asal, saya bilang bukan saya yang jawab, Pak Lindung. Iya, iyalah kalau ke Iya, situ iya, kita makanya bawa, ja- iya. Ya udah, terima kasih kalau gitu. Jadi kawin, Iya. jadi kawin. Oke, Kenapa gini pintu? ya. Iya, tapi kalau Masalahnya gini, Ini ada masalahnya itu adalah gini. perumpamaan itu, Saya tidak ada masalah gini. Saya tidak ada masalah dengan kawin. Yang jadi masalah adalah di situ. Iya, iya nggak apa-apa. Saya tidak ada iya. Saya tidak ada masalah dengan kawin. Contoh nih. hal nyata. La haula wala quwata. Dia yang jawab, bukan aku. Masalahnya bukan di kawin. Kawin nggak masalah buat saya. Kita semua kawin. Masalahnya adalah Bapak mempelai pengantin perempuan, Yesus mempelai pengantin laki-laki. Bagaimana coba? Bagaimana? Bacaan itu. Aku jawab iya. Tapi kalau kita Kristen kan Kasih jawab perumpamaan itu. Iya, iya, saya Itu tanya. Makanya saya poinnya. tanya. Beda Bapak di lah. ruang perjamuan kawin ngapain? Ya, kalau perjamuan kawin ya kawin lah. Kalau ada sakramen, kalau ada ibaratnya kata-kata sambutan di perkawinan itu, ya Dengerin Bu Setiawati. Salah. tapi Bedanya. bagi kita Kristen itu adalah perumpamaan bagaimana Gimana mau perempuan jawab, yang coba? bodoh dan perempuan yang Ini aku bijaksana. jawab ini, tenang, jangan teriak-teriak. Lucu saudaraku nih, Masya Allah. Kita sapa dulu Ustaz Tata ya. Waalaikumsalam Ustaz Aku Tata. jawab Kang Chan. Boleh nggak Kang Chan tenang dikit, jangan Udah gugup. dijawab baru. Ya Ustaz. Kang Chan jangan gugup gini, aku di mute terus. Biar aku jawab dong. Oh Aku iya, jawab silakan. ya, tenang Iya, ya. ngerti ya. Bapak Ya. Ridwan sudah kaku. Bapak Ridwan sudah kaku ya. Ya, Kalau jujur, pertemuan Pak. kawin. Siap-siap Ya, aja Pak. aku Ya. jawab ya. Masalahnya itu adalah kalimat perumpamaan, tapi otak Kang Chan melukiskan itu kejadian nyata. Nah, Aku juga jadi disalahkan. perumpamaan Yang itu memang Yang jawab Bapak Lindung bukan saya. gimana ini aku mau jawab kok dibales-bales terus. Tenang Bukan. Kang Chan. Ibu bilang Tenang, otak Kang saya. Chan. Oh iya, silakan. Iya, Ibu kan nih saya suka memang fitnah. harus jawab. Jadi Kang Chan Iya. diem dong, ya diem Oh ya. iya, silakan. Iya. Ya, aku jawab sebentar doang. Itu perumpamaan, tapi otaknya Kang Chan traveling menjadi kenyataan perkawinan seks. Jadi ya Kang Chan yang aneh di mata Kristen. Ingat yang tadi kuncinya, guidance-nya itu cuma perumpamaan. Jadi Kang Chan jangan menghayal malam pengantin Kang Chan. Kenapa masuk ke dalam ngapain. kamar, Bu Setiawati? Pertanyaannya. Akan dijawab. Masuk ke dalam kamar, pintunya ditutup. Akan Itu kenapa? dijawab.
Itu Aduh. adalah tahat. Ya ini mau dijawab. Tenang, aku jawab. Aku nggak pernah lari-lari, nggak pernah kemana-mana. Pertanyaannya kalau gitu ibu ngapain di dalam? Ngapain? Itu memang kesempatan terakhir bertemu Tuhan. Kalau kamu pergi ya udah kamu pintu Setelah surga ibu sudah bertemu dengan ditutup. Yesus, setelah Itu Pak yang Lindung, dalam Pak Kris, surga. sebentar dulu. Setelah Pak Apa? Lindung dan Pak Christian bertemu dengan Yesus, kalian ngapain di dalam? Berarti aku di dalam surga saat itu udah nggak di Iya, alam ngapain di dunia. dalam, Bu? Saya tahu Memuji ibu. Tuhan karena aku udah di surga, karena memang isi di surga begitu. Jadi Tadi ibu bukan. selama hidup kekal itu cuman muji-muji gitu. Iya, iya. Ada Tuhan. Memang Ibu, isinya. jadi ibu muji. Kan jangan traveling. Iya, makanya saya bilang juga Masalah. orang di neraka orang di neraka itu juga sama. Allahu Akbar, Allah keluarkanlah kami dari memuji Tuhan. Ibu muji. Bu, yang saya tahu teman-teman sekalian, Nah, sorga neraka. Sebentar dulu, Bu. udah Sorga jawab. iya. Surga dan neraka itu tempatnya kita dibalas oleh Tuhan. Kalau sebentar dulu, Bu. Kalau Iya, aku nggak iya. jelasin. Kan ibu sudah barusan. Surga neraka itu tempatnya pembalasan oleh Tuhan. Kalau kau beriman, kau melakukan amal soleh, kau masuk surga. Kalau kau tidak beriman, kau malah melakukan amalan yang jahat, kau pun akan dibalas oleh Tuhan, masuk neraka. Kau kira yang di neraka tidak berzikir pada Allah? Mereka menyebut, ya Allah, kembalikanlah aku kepada dunia ini. Aku ingin balik lagi, ya Allah. Kata orang neraka, kalian inilah kalian hidup kekal, kalian memuji Tuhan di neraka, bukan di surga. Karena kalau di surga itu di surga itu tidak beribadah. Di surga itu kita menikmati semuanya. La yasma'una fiha laguan. Tidak diperdengarkan perkataan-perkataan yang tidak berguna. Kalian siap? Kalian tobat. Di dunia kalian celaka, di akhirat. Christian, bentar dulu, bentar. Anda itu kok kayak suaranya jauh. Anda tanya Islam, ada Coba data, dekat. silakan kalian tanya Islam supaya Dekatkan giliran. dulu dengan perangkat. Dekatkan dulu dengan perangkat. Masalahnya ketika ada Kristen tadi kayak Bustawati ngomong bahwa hanya memuji-muji dan kemudian bentuknya nanti roh. Kenapa di surga itu Abraham, Ishak itu duduk satu meja makan gitu? Gimana? Karena setiap yang dilakukan oleh Abraham, Ishak dan Yakub sudah selesai karena dia sesuai dengan perintah Tuhan. Oke, Kalau duduk sudah. berarti punya pantat kan? Hah? Kalau duduk berarti punya pantat kan? Iya, punya mantat. Iya. Iya. Berarti Anda kan punya pantat. Nanti di surga. Apa? Di surga nanti kamu punya pantat kan? Iya, Iyalah, ini, iyalah. Iya, iya. Bukan roh. Iya. Bukan roh. Di dalam Roh kita, tubuh kita menjadi baru lagi. Tubuh kita. Silakan Tata. Udah ya. Dengan pertanyaan yang sama. Oke, pertanyaan yang sama. Oke ya. Apakah di dalam surganya Islam ada jaminan keselamatan bagi umatnya? Silakan. Oke, saya akan jawab pakai dua data Quran dan Bible. Pertama, kata Nabi Muhammad dalam Al-Quran, surat Sofat ayat 30. Al-Baqarah 25. Jadi masuk surga itu harus mentuhankan Allah. Sama seperti saya nanya ke Yesus, Yesus bagaimana caranya masuk surga? Ya harus mentuhankan Allah. Yohanes 5:24, Yohanes 17:3, Matius 19:16. Jadi sama, harus mentuhankan Allah. Dan sudah tak obok-obok Bible itu sampai hancur itu. Tidak ada masuk surga mentuhankan Yesus, itu gak ada. Karena Al-Quran dan Bible mengatakan harus mentuhankan Allah dan Yesus sebagai utusan. Gitu. Oke, apa lagi? Silakan. Oke, boleh saya sanggah? Silakan. Pakai data kalau mau nyangka. Ya, oke ya. Kamu bilang yang tadi kamu katakan itu mempertuhankan Allah itu jamin masuk surga. Benar nggak Pak Lindung katanya dari Pak Lindung? Pak Lindung? Benar. Betul. Wah, oke ya. Ya. Kamu bilang itu mempertuhankan Allah dan Rasulnya pasti masuk surga. Ya.
ya. Di Menurut Yesus. mana datanya di Al-Quran, kalau mempertuhankan Allah dan Nabi-Nya pasti masuk surga. Silakan. Fusilat 30, Al-Baqarah 25, Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Dua data, Quran dan Bible. Al-Baqarahnya baca dulu. Fatata Al-Baqarah itu Sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu absyiru bil jannah. Jadi Al-Baqarah mana itu ayatnya, jelaskan dulu Pak. Tenang, ini tak jelas. Waduh, Fusilat 30. Waduh. Jadi orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maka dia wa absyiru bil jannah, masuk surga. Wa basyiril ladina amanu wa amilu sholihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka kabar gembiranya jannatin tajari min tahtihal anhar. Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Matius 19:16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segera perintah Allah. Apa perintah Allah ke Yesus? Katakan sus kepada mereka, tiada Tuhan selain aku. Ya, hukum yang terutama, dengarlah seriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itulah perintah Bapak kepada Yesus. Tidak ada, sus. Kalau ingin hidup yang kekal, bilang ya mereka suruh mentuhankan kamu. Gak ada. Oke, silakan. Apa lagi? Iya, aku dulu menjawab si Tata ini ya, karena dia lebih banyak memakai ayat dari Alkitab daripada Qurannya. Dua-duanya, Quran dan Bible sudah tak kuasai. Iya, Qurannya sangat miskin, tapi Bibelnya kaya. Dua-duanya ya. sudah saya kuasai. Tenang. Iya, iya, dibilangnya dia Allah yang disembah Yesus itulah penentu, sedangkan Yesus adalah utusan. Jadi kalau menurut kekristenan bahwa Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Oh salah. Nah, kita tunjuk. Dengarlah dulu. Salah. Yang benar itu Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Aku Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kamu salah. Yesus Iya, enggak saya jawab dulu. Silakan. Dengan data ini, ya, dengan data ambil pulpen, dikatakan Yesus Yohanes 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena Allah di dalam Yesus itu Allah yang benar. Salah. Ya. Allah itu ada di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Oleh Bapakku yang di langit. Iya, Oke, tunggulah dulu. Cara Ya. Yesus menguasai di bumi di surga, dengar. Oh tidak. Yesus ini diberi kuasa sama dengan iblis. Segalanya telah diberikan kepadaku, kata Kuasa iblis. itu ada. Lukas 4 ayat 6 itu. Ya. Oke, silakan. Apa lagi? Saya cuma Jangan, ingin. Kik. Baguslah. Oke, Kang Ustaz Tata. Kayak mananya kalian Oke, ini mau Pak diskusi Lindung, Pak tapi Lindung, tidak izin mau Pak Lindung. mendengar. Izin Pak Lindung. Oke, silakan. Jangan dulu. Tulis Oke, ini ini beberapa ayat saja. Pak. Kutunjukkan bahwa keberadaan Allah di dalam Yesus. Keberadaan Allah di dalam Yesus itu biar kutunjukkan dia. Berdalil tapi jelas. Ya, keberadaan Allah di dalam Yesus itu jelas, ya. Kata Yesus di Yohanes 17 ayat 3 harus mengenal Allah dan mengenal Yesus. Oke, Dan mengenal yang Yesus sebagai apa? ambil setengah mengenal Allah Tunggu dulu. Mengenal Yesus sebagai apa? Silakan. sebagai juru selamat. Di mana Tidak ada datanya? keselamatan di dalam siapapun. Gimana? Coba pakai data mengenal Allah dan mengenal Yesus sebagai juru selamat. Itu di mana? Coba datanya di mana itu? Yohanes 17 ayat 3. Inilah Coba hidup baca. yang kekal, mengenal Allah dan Ya. mengenal Yesus. Sekalipun dia utusan, tetapi dialah Allah yang benar. Enggak gitu bacanya. Baca yang benar. Saya menguasai Bible. Baca yang benar. Oh, kalau memang Allah yang kau pahami jelas, apa yang Dulu baca yang benar dulu. apa yang dibangkitkan Allahmu kalau Allahmu jelas. Oke. Yes. Allah membangkitkan Yesus. Kisah para Rasul 2:32. Allah membangkitkan Yesus. Di dalam Yesus. Jangan kick. Bagus-bagus kalian mau diskusi nih. Mau Ya, jawab ya. ini. Apa yang dibuat Ya. Allah? Yang Apa yang kau buktikan Allah itu berbuat? Ini yang diperbuat Allah adalah
Allah membangkitkan Yesus. Oke, gini. Kisah Para Rasul 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Nah, jadi kuasanya Allah membangkitkan Yesus, bukan Allah di luar Yesus, itu Allah di dalam Yesus. Apa lagi? Ustaz Tata, izin ya. Apa? Ya, silakan. Tunggu dulu Pak Christian, ini perlu ini sampai ini. Ya, Nggak main-main Bapak ini. dari tadi nggak fair Bapak ini. Saya belum dapat ini. Iya, ini Bapak nanti meneruskan mau saya turun ini, tapi harus Ya, jelas silakan, ini. silakan. Allah di dalam Yesus itu Allah yang benar, Allah yang sejati. Jadi dikatakan begini, Yohanes Tunggu, salah. Allah bukan di dalam Yesus. Di dalam Yohanes 20 ayat 17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Terus, Allahmu di mana? Di langit, Matius 18:19. Oke, silakan. Udah turunkan lindung ini nggak jelas lindung ini. Di mana data? ya adanya datanya, Apa satu di dalam? adanya dalilnya. Nggak ada Dalil menjadi yang satu begitu, dibuka nggak ada. tahta itu Beda Nabi tahta pribadi, itu, beda sepenggal pribadi. itu sepenggal dibukanya. Tapi beda Jadi nggak beda jelas. pribadi Pak Lindung. Kita mau buka terang menderang. Iya, Apa tapi yang beda dibuat pribadi. Allah, apa yang dibuat Bukan sama Yesus. pribadinya, beda pribadi. Jadi nggak bisa ditinggalkan Bukan sama Yesus, pribadinya. dimunculkan Allah, keberadaan Bapa dan Anak Iya. harus jelas. Ya, tapi Keberadaan beda Firman yang pribadinya. telah menjadi Bukan manusia sama. harus jelas. Karena Bapa dan Anak, Yesus dan Allah tidak bisa pisah itu. Disitulah gagal Islam. Ya. Iya, tapi beda Tidak bisa kok mau pergi. Mau pergi dia kok tidak bisa gimana? Oke. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Iya, betul. Karena Bapaknya ada. Jadi tetap Yesus ini mempromosikan Allah yang di dalam dia adalah Allah yang benar. Kenapa Kalau dia dikatakan mau pergi dia kemana tidak bisa kalau berbuat apa-apa dari dirinya Kalau dia mau pergi sendiri? kemana dia? Cari Allah itu mau pergi kemana dia? Ya Allah itu di dalam Yesus. Loh, Tidak tapi mau jauh. pergi. Aku akan Sebatas pergi. perkataan Yesus sejauh itulah Dia Allah. pergi kemana dia? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Mau pergi kemana dia? Sebatas keberadaan Yesus, bagaimana dia ada, disitulah keberadaan Bapa. Waktu dia mau terangkat ke surga, keberadaan Yang saya Bapa itu di tanya, dalam dia Yesus. mau pergi kemana mencari Allah itu? Mau pergi Ya ke kemana? Bapa lah, ke Bapa di dalam Di Yesus mana lah. tempatnya Bapak? Di mana Bapak? Waktu Yesus tidak bercerita, dengar dulu Tata. Kita udah lama ini, tahun 2025 udah lama kita berdebat ini, tapi nggak ada ujungnya. Saya pun mau-maunya masuk Islam. Tetapi kalau Nggak masuk usah, saya nggak usah, Islam, nanti kok malah mentoknya sepi di nanti, kuburan. jangan. Mentok Nggak di mau. kuburan saja. Enggak mau, Ya. masuk Islam nanti komal sepi nanti, tidak usah. Ya mentok di kuburan nanti kalau kita masuk Islam. Tapi makanya mualaf kan, dengar ini mualaf Yohanes 15 ayat 6, siapa yang tinggal di dalam Yesus dibuang. Ya, nggak bisa hari ini. Siapa yang mentuhankan Yesus diusir sama Yesus, menurut Yesus. Ya menurut Yesus dia selalu mengatakan Allah yang di dalam Yesus itu lebih mulia, lebih besar. Allahnya ada di langit, Matius 18:19. Iya betul lah, karena Ya Yesus sudah. itu kan mengatakan aku akan pergi kepada Allahku Nah, pergi dan kemana? Allahmu, Pergi kemana kepada dia? Tuhanku dan Di Tuhan mana? memang Pergi kemana Yesus dia? punya Allah, dia punya Tuhan. Pergi kemana? Ya kepada Tuhannya lah, karena Gimana dia punya Tuhannya? Tuhan. Kemana Ya Tuhan? karena Gimana Yesus itu Tuhan? kan datang ke dunia menjadi manusia. Ada saatnya dia manusia, ada saatnya Tuhan. Makanya Kolose 1 ayat 15 ayat 16 bahwa Yesus adalah gambar wujud Allah, Allah yang tidak kelihatan Tuhan adalah itu tidak punya Yesus. gambar, tidak punya rupa. Tuhan itu gimana sih? Masa waktu dikatakannya hendaklah kita kasih data. Keluaran 9:14 Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendakkan samakan aku? Gak ada. Betul, pada waktu itu memang seperti itu perkataan itu. Tetapi waktu ada Yesus, maka seluruh mulai dari kitab para nabi, Kejadian sampai Wahyu, kegenapannya dia Yesus. Karena Yesus adalah pengajar dan guru sampai akhir zaman. Tidak ada lagi nabi Apa yang terakhir. diajarkan Yesus? Coba, kalau Nabi Muhammad yang diajarkan pertama surat Al-Alaq. Kalau Yesus yang diajarkan pertama kali apa bunyinya? Itu dapat Muhammad itu dari cerita Muhammad, Islam mendapatkan cerita Allah. Macet lagi. Jelas diceritakannya kitab para nabi, rasul, malaikat, setan. Maka Yesuslah yang menghukum setan, menghukum Allah yang tidak jelas. Kalau bicara dengan apologet Tidak Islam itu jangan nyerocos pakai data, silakan pakai data. Yesus menghukum setan, iblis. Ya pakai data.
Ngapain nggak Yesus saya mendengar? menghukum manusia yang tidak percaya kepadanya mati. Oke, yang tidak percaya ya. Yang tidak percaya itu kan kamu. Dan neraka. Yesus ngaku utusan, kamu Tuhan kan. Matius 15:24. Yesus ngaku nabi, Luar kamu biasa. tidak percaya. Markus 6 ayat Dia 4. Yesus ini menerima firman, kamu tidak percaya. Yohanes 17:8. Tuhan yang benar adalah Bapa, kamu tidak percaya. Iya tuh. Tuhan itu satu yaitu Allah. Markus 12:9. Kamu tidak percaya. Kalau saya Tuhan yang percaya, benar. saya ini percaya ke Yesus 100%. Tidak ada. Yang tidak percaya itu kamu. Kristen bukan kami. Kalau saya percaya semua kok ke Yesus, apa yang dia omongin. Ayo. Nah, silakan. Kalau dia percaya kepada Yesus, tentulah percaya kepada perkataan Yesus. Oke, Jadi, perkataan Yesus, Tuhan satu-satunya siapa? Tuhan satu-satunya, dikatakan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Bukan itu, coba pakai data. Tuhan satu-satunya, aku dan Bapa. Itu di mana? Dengar hasil reveal Tuhan itu aku dan Bapa. Itu di mana? Saya 9 dan 7. Di mana datanya? Hukum yang terutama. Dengar hasil reveal. Tuhan itu aku dan Bapa. Di mana datanya? Hah? Di mana datanya? Dengar hasil reveal. Hukum yang terutama. Tuhan itu aku dan Bapa. Itu di mana? Hah? Bahkan Yesus akan menghukum Di Allah. mana? Di data dulu, data. Ya, ini datanya. Ya, ini datanya. Pak Lindung, saya mau argumen ini. Tunggu dulu sebentar Pak Christian. Anda nanti yang meneruskan sampai mereka lemas. Iya, baca dulu bahwa Yesus itu ini adalah menghukum setan-setan. Lukas 8:32-38. Bahwa Yesus ini adalah menghukum, menghakimi Allah-Allah yang tidak jelas. Keluaran 12 ayat 12. Keluaran gimana? Ada bahas Yesus di situ. Udah usah bawa-bawa. Silakan. Bahwa Yesuslah yang menghakimi seluruh. Tidak ada. Ya, menghakimi gimana? Yohanes 5 ayat 22. Tulis, baca. Iya, yang dihakimi itu Kristen. Karena Kristen mentuhankan Yesus. Yesus kan tidak pernah ngaku Tuhan. Jadi yang dihakimi ini Kristen, bukan saya. Kalau saya dihakimi, gembira saya. Tata, kamu saya hakimi. Asik. Debat lagi nih. Siapa saya Tata? Utusan untuk servil. Matius 15:24. Nabi Markus 6 ayat 4. Apa tugas saya Tata? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Tuhan yang benar siapa Tata? Allah Bapa. Matius 11:25. Ada berapa Tata? 1 Markus 12:29. Tata, kamu ini pinter banget. Ya udah lolos kamu. Giliran Kak Lindung. Dong Lindung. Ya Yesus. Siapa aku? Kamu Tuhan. Ditampar. Sejak kapan aku ngaku Tuhan? Dengar, jangan Ki dulu. Ini saya bersih bicara. Saya tidak membela Yesus. Saya tidak membela Yesus ya. Tidak pernah saya bela. Saya yang membela, saya yang membela. Tetapi kamu membela Tuhan karena Saya membela Yesus. Gini, tunggu dulu. Kak, saya membela Yesus. Silakan. Tetapi kalau kita bercerita tentang Yesus, pernah kita dilawat Tuhan Yesus, dipakai Tuhan Yesus. Ada mujizatnya Tata. Pernah kau menduakan. Oke, tunggu. Mujizat. Oke, Yesus, mujizat itu kamu dapat dari mana? Dari Allah Bapa. Yohanes 11:44. Jadi mujizat itu pemberian Tuhan. Iya, Kisah Para Rasul 2:22. Tuhan kuning. Oke, silakan. Apa lagi? Ya, siap argumennya. Jelas ya, jelas udah. Teruskan. Oke, silakan. Saya mau pamit. Saya bukan menggurui, saya bukan sok pandai, sok pintar. Oke, sudah. Ya, silakan. Oke. Ya, ini KC, ingat ya. Ini penginjilan gratis dari tahta tanpa perpuluhan. Silakan. Oke. Kamu bilang tadi mengatakan percaya dengan Allah dan percaya kepada nabinya itu masuk surga. Betul? Betul. Oke. Quran dan Bible. Kenapa? Ini pertanyaan sama kamu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membangkitkan nabinya yaitu SAW, Oke, sudah. Oke, saya jawab. Jadi tugasnya para nabi itu hanya penyampai firman. Kalau dalam Al-Qur'an itu An-Najm ayat 3. Kalau dalam Bible Yohanes 3:34. Jadi kalau tugasnya selesai ya mati. Musa ya nabi, wafat dia. Daud nabi, ya wafat. Nggak masalah nabi itu kalau tugasnya selesai.
Beda dengan Yesus. Yesus ini diutus 3 tahun mau digantung. Akhirnya oleh Tuhan, udahlah Yesus, kamu ini daripada kamu ditelanjangin, kamu tak angkat saja. Nanti kamu tak beri tugas lagi membunuh Dajjal di akhir zaman menjadi umatnya Muhammad ya. Oke Tuhan. Akhirnya kata Yesus, gimana ini wahai murid-muridku? Sebenarnya masih banyak yang ingin aku sampaikan. Tapi kamu belum dapat menanggungnya. Nanti akan ada ya penolong yang lain ya, yang diutus oleh Bapa. Dia yang akan menyempurnakan ajaran Tuhan. Akhirnya dalam Islam itu Shaf ayat 6. Wa mubasyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Tenang ya murid-muridku, nanti akan ada nabi. Dia yang akan menyempurnakan agama. Ya, makanya Rasulullah ketika menyampaikan tugasnya selesai. Makanya ayat terakhir yang turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Beda dengan Yesus, masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi aku mau digantung, mau ditelanjangin. Makanya Tuhan mau mengangkat saya. Nah, itu. Oke, silakan. Selesai. Sudah, silakan. Oke. Kamu bilang kamu bilang Allah yang membangkitkan Nabi Muhammad, tidak ada satupun datanya. Karena datanya sendiri dalam surat 46 ayat 9 mengatakan Muhammad saja tidak bisa menyelamatkan umat. Oke. Gini, Kace. Ini kita udah tak jawab, Kace. Kamu yang kamu hadapin ini tahta. Tahta ini jangankan Quran ya, Bible kamu lo tak kuasai. Maksudnya aku ini tidak tahu apa yang akan. Ini tak jelasin ayat itu. Tak jelasin ayat itu. Gini loh ayat itu bunyinya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kepadaku. Saya ini bukan Rasul yang pertama. Tunggu dulu Kace, diam tak jawab. Jadi kalau kamu nanya ke tahta, tidak usah panjang-panjang. Cukup 2 kalimatnya, udah ketahuan. Tak jawab. Tenang aja, tenang. Ya, jadi ayat itu gini loh, maksudnya. Aku ini bukan utusan yang pertama. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi kepadaku. Apakah aku seperti Yesus mau digantung oleh umatnya, atau aku ini seperti Musa yang diterima oleh umatnya. Maksudnya gitu loh ayat itu. Maksudnya para nabi ini tugasnya hanya menyampaikan, kata Nabi Muhammad, dan aku tidak tahu apa yang terjadi kepadaku. Apakah aku seperti Musa yang diterima oleh umatnya, atau aku ini seperti Yesus yang mau digantung oleh umatnya. Maksudnya gitu loh. Oke. Silakan. Aduh, mau nanya Quran. Wong Bible kamu aja saya makan mentah-mentah. Oke, lanjut. Siapa lagi? Leo, silakan. Otak nama Kristen bang. Silakan Pendeta Arum dibantah, Pendeta Arum. Nah kalau Pendeta Arum ini orangnya sopan, saya tidak enak saya kalau lawan. Maaf ya Pak Pendeta, saya kalau orangnya agak gimana, saya gimana juga gitu. Oke lagi. Kadang-kadang ngobrol itu adab didahulukan daripada ambisi. Jadi ilmu bisa masuk dan bisa diserap. Mantap. Jadi kalau ambisi dan pikirannya udah negatif, ngobrol apapun nggak akan masuk, Ustaz. Jadi nggak ada edukasi yang dapat. Makanya kalau saya itu harus pakai data. Mau pakai Islam, mau pakai Bible, saya harus pakai data. Oke. Ini Leo ini apa ini? Autan apa Kristen? Silakan kalau sama tahta itu udah harus dialog ya. Bertanya juga tidak apa-apa. Cuma bertanya doang nggak apa-apa. Oh tahta saya tidak paham. Gimana? Saya tanya deh. Mantap. Nah ini kesukaanku ini. Saya tanya ya, Ustaz. Iya. Oke. Kan gini ya, Ustaz ya. Kalau kita kan nggak ada salawat gitu ya. Salawat untuk nabi-nabi itu nggak ada. Iya, terus? Kita untuk puji-pujian itu kan langsung kepada Tuhan. Nah, fungsi dari sholawat itu kan katanya untuk mendapatkan syafaat.
Iya. Syafaat seperti apa yang akan didapatkan Ustaz Atta? Oke. Jadi pertama wassalamun alal mursalin. Kami diperintah oleh Allah untuk menghormati semua para nabi dengan cara sholawat. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad, semua nabi. Makanya Bang Arom, kalau Anda baca buku tentang Islam, ada di situ nabi manapun 25 nabi itu pasti ada AS. Ingat ya, AS itu bukan Amerika Serikat itu. Alaihi salam, sholawat itu. Setiap nabi, Nabi Adam AS alaihi salam. Nabi Idris AS alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Jadi menandakan umat Islam ini diperintah oleh Allah untuk apa? Menghormati para nabi. Kami la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan para nabi itu. Semuanya mulia di hadapan Allah. Makanya kami sholawatin. Terus sholawat ini kembalinya ke kita sendiri. Nabi tidak usah disolawatin, tetap mereka ini maksum ahli surga. Cuma kembalinya sholawat ini kembali kepada yang membaca. Makanya kata Rasulullah, orang yang dapat syafaat dariku adalah orang yang banyak baca sholawat kepadaku. Karena kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbakumullah. Ya, kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad utusanku. Ya, jadi syafaat itu pertolongan. Ya, nanti di surga itu selain pahala-pahala juga ada syafaat. Nah, syafaat dalam Islam itu pertama, ya Allah, wong Tuhan dia. Yang kedua, yang diberi izin untuk memberi syafaat diizinkan oleh Allah Nabi Muhammad. Yaitu tadi hadisnya, kalau orang ingin dapat syafaat dariku, banyak baca sholawat kepadaku. Yang kedua, yang ketiga, tunggu. Yang ketiga yang bisa memberi syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'til yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran ini dapat menjadi memberi syafaat, pertolongan di hari bagi yang pembaca, bagi yang membacanya gitu. Oke. Jadi kan syafaat itu adalah pertolongan dari baginda Nabi Muhammad gitu ya. Atau Al-Quran itu ketika dibaca menjadi salah satu pertolongan ketika nanti mungkin ada namanya padang mahsyar ya kalian ya, hari penghakiman itulah ya. Nah, tapi gini Ustaz Atta, bukannya yang memberikan pertolongan itu hanya Tuhan Ustaz Atta, bukan manusia? Kan tadi saya udah bilang dari awal, yang dapat diizinkan oleh Allah itu Nabi Muhammad diantaranya. Tapi sebenarnya para nabi bisa untuk memohon kepada Allah. Seperti dalam Al-Quran itu Nabi Isa. Bukan cuma Nabi Isa, semua nabi bisa dia minta tolong kepada Tuhan. Ya Allah, ini umatku. Makanya dalam Al-Quran itu wajihan fid dunya wal akhirah. Nabi Isa ini terkemuka di dunia dengan kenabian. Dan di akhirat bisa beri syafaat kepada umatnya seriwil. Bisa dengan cara dia minta tolong, berdoa. Ya Allah, ini umatku ya Allah. Nah, dengan kasih sayang Allah, karena semua para nabi kan kekasihnya, dicintai oleh Allah. Ya bisa. Tapi ada hadis saya membaca bahwa tidak ada satupun dari para utusan Tuhan itu dapat menolong umatnya selain Nabi Muhammad. Itu gimana? Beda dong berarti Ustaz. Ya, enggak, itu memang ada dalil. Yang inti nomor satu Nabi Muhammad memang. Karena memang gini, ada hadis gini Pak Arom. Ini masalah Bang Arom nerima atau tidak, wong kita memang beda keyakinan. Ada saya baca hadis gini. Nanti di mahsyar itu kan orang ketakutan. Akhirnya mereka ini yang mengaku yang menjadi umatnya Musa datang ke Musa. Wahai Musa, tolonglah kami. Musa mintakan ampunan kepada Allah. Ya, akhirnya kata Musa, oh saya gak bisa. Kamu kan kalamullah. Iya, datanglah ke Abraham. Abraham itu Khalilullah. Datang ke Abraham, tidak bisa juga. Kata Abraham, mintalah kepada Isa. Isa itu kalimatullah. Datang ke Isa, tidak bisa juga. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad. Ternyata cuma Nabi Muhammad yang diizinkan. Maksudnya hadis itu. Karena gini Bang Arom, secara akal ya. Nabi ini kan ada rajanya, ibaratkan raja ya, Sayyidul ya. Nabi Muhammad ini rajanya para nabi. Karena nabi-nabi yang lain diutus untuk seriwil. Sedangkan Nabi Muhammad Al-Furqan ayat 1 untuk seluruh alam.
tentu saja tugas beliau lebih berat. Gitu. Maka beliaulah pertama kali yang diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Gitu. Oke. Oke. Ya berarti ruang lingkupnya mengerucut pada saat di padang mahsyar hanya satu nabi yang dapat menolong gitu kan, Ustadz Atta maksudnya kan? Iya. Pengerucutan untuk umat saat ini maksudnya. Gak langsung kita tolong semua oleh Nabi, enggak. Makanya syaratnya dia cinta enggak ke Rasulullah, banyak enggak baca sholawat dikir. Itu. Oke, syaratnya untuk mendapatkan syafaat itu karena banyak sih begini ya. Banyak begini. Satu juga ada data bahwa sholat itulah nanti yang dipertanggungjawabkan pertama. Selain itu tidak ada lagi gitu loh. Jadi yang ditanyakan kan pertama sholat, bukan salawat gitu loh. Oke. Nah, Jadi itu itulah hadis yang lagi. Itu hadis lagi. itu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awwalu ma, pertama kali yang ditanyakan oleh Allah ibadah itu sholat. Nah, sekarang kenapa kita itu banyak baca sholawat ke Rasulullah? Takutnya sholat kita ini kan asal-asalan sholat, yang penting memenuhi kewajiban. Maka kita bantu dengan baca sholawat. Nah, kalau kita mengandalkan sholat, wong sholatnya kita tuh kadang-kadang tergesa-gesa, kadang-kadang tidak khusyuk. Kalau kita mengandalkan sholat, ya kalau sholatnya kita ini bagus, sesuai dengan fikih, hadis, Quran. Kadang-kadang sholatnya kita itu yang penting melakukan kewajiban. Maka karena saya sadar sholat saya ini ibaratkan tidak sempurna, maka saya harus pakai alternatif lain. Di antaranya sholawat itu. Gitu maksudnya. Jadi nggak ada yang bisa tahu bahwa sholat kita itu sempurna atau enggak, Ustadz. Nah, makanya kan sholat itu ada yang cuma melakukan kewajiban, ya sah sudah. Yang penting dia punya wudhu, tempatnya suci, menghadap kiblat, lalu tata caranya. Kan sholat itu ada dua, aqwalun wa af'alun, perbuatan dan perkataan. Yang perbuatan berdiri, ruku, sujud, duduk. Yang ucapan surat Fatihah harus hafal, lalu at-tahiyat dan salam. Itu doang kok ucapan itu. Kalau sudah itu terpenuhi, sah sudah sholatnya. Gini. Oke. Berarti Sebentar Bang Arum, lanjut nanti. Teman-teman penonton yang 900, akun Arum 1 ini di follow teman-teman. Akun utamanya kena report kemarin. Tolong teman-teman bantuannya. Akun Arum 01 ini biar bisa open cam. Karena beliau kalau berdiskusi selalu open cam. Silakan teman-teman, mulai dari sekarang. Bismillah, 1, 2, 3. Lanjut. Thank you, Ustaz Arif. Jadi gini, Ustaz Tata, berarti konsep ibadah di Islam itu tidak pernah memikirkan ketika ibadah diterima atau tidaknya ibadah itu. Setidaknya kita menjalankan ibadahnya dahulu, begitu maksudnya, Ustaz Tata. Iya, yang penting kita tahu tata caranya, bacaannya, udah sah sudah. Berarti tidak ada ukuran diterima atau tidaknya, itu berarti ukuran Tuhan berarti ya. Iya, yang penting lakukan akimi sholat torofain nahar wa zulafa minal lail. Kerjakanlah sholat. Lalu bagaimana caranya? Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dipraktekkan oleh Rasulullah. Oh, Rasulullah kalau sholat, Allahu Akbar. Lalu beliau ruku, sujud. Itu kita tiru. Jadi kami ini ibadah. Ada perintah dari Allah dan ada prakteknya Rasulullah yang mengajarkan caranya. Kalau sudah memenuhi itu, ya udah sah. Gitu. Oke. Ya berarti sucinya itu berarti dari ambil air wudhu itu ya, Stata ya. Wudhu itulah yang membuat sucinya ya. Ya karena gini, orang itu saya saja misalnya tiba-tiba ada undangan dari Bapak Prabowo, pasti saya mempersiapkan kan. Begitu juga kita setiap sholat kan menghadap Allah. Ya kita harus wudhu, cuci muka, basuh tangan, kaki, semuanya itu. Biar kita tuh beda.
Menghadap manusia aja dipersiapkan, masa menghadap Allah langsung? Jadi gitu. Tapi ada yang sembarangan itu Pak Ustadz Tata, yang pakai bajunya baju kaos biasa ke masjid Jumatan, itu gimana itu? Kan pada pakai baju koko kayaknya. Gini Bang Arom, di dalam Islam itu diantara syaratnya sholat menutupi aurat. Yang penting mulai dari pusar sampai lutut tertutupi. Mau dia pakai baju kaos, tetap menutupi aurat itu. Karena beda. Ketika sholat, auratnya perempuan dengan laki-laki beda. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut harus tidak kelihatan. Sehingga di atas itu mau pakai kaos tidak masalah. Cuma kalau kita gini, ya Allah, masa saya menghadap engkau pakai kayak gini? Maka orang-orang yang ngerti, pakaian yang bagus, putih, lengan panjang. Sebenarnya kaos itu sudah menutupi aurat. Gitu. Kalau perempuan, auratnya perempuan ketika sholat, jami'il badani illal wajahi wal kafaini, seluruh badan. Betul. Kecuali wajah dan telapak tangan. Karena gini Ustaz Tata, saya pernah diskusi sama orang Islam ya, mungkin dia awam mungkin ya Ustaz Tata ya. Karena saya baca bahwa untuk menghadap Sang Pencipta itu wajib keadaannya suci dan wajib ya berpenampilan yang baik lah. Oke. Tapi ketika saya sampaikan begitu, dia bilang nggak ada keharusan berpenampilan itu sebaik mungkin. Aku bilang gini, malah dicontohkan dari kita gitu loh, untuk berpenampilan lebih baik untuk menghadap Tuhan. Kadang-kadang apa ya, kok beda gitu loh. Ada yang bilang biasa aja, ada yang bilang harus baik. Enggak, dalil itu gini Abang Arom. Yang wajib itu menutupi aurat. Aurat ini apa sih? Aurat ini apa yang tidak pantas dilihat itu aurat. Yang penting kita ini pakaian. Kan kalau kita berpakaian tertutup kan anggota tubuh ini. Nah, cara menutupi terserah. Yang penting kalau Islam mulai dari pusar sampai lutut kalau laki-laki. Ya. Itu. Nah, makanya mau pakai pakaian apapun terserah. Yang penting menutupi aurat enggak? Iya, ya sudah. Pakai apapun terserah. Cuma kalau orang-orang itu kan gini. Misalnya pakai koko, pakai apalah kayak orang Arab misalnya ya. Nah, tidak masalah, lebih bagus. Ibaratkan kita, saya menghadap Allah. Wong saya mau pacaran aja pakaian yang bagus, masa menghadap Allah? Ya. Saya mau pakaian sembarangan. Nah, cuma itu akhlak itu. Tapi yang wajib cuma menutupi aurat itu doang. Oke. Itu sunnah gitu ya? Iya. Oke. Berarti membedakan sunnah dan wajibnya ya? Iya gitu. Oke. Berarti gini saya paham. Berarti cara berpakaian dan tata sholat itu sunnahnya yang diajarkan oleh nabinya gitu ya. Iya. Tapi perintah sholatnya yang wajib dari Tuhannya gitu kan? Iya gini, kan Al-Quran itu mujmal. Mujmal itu